di hari-hari khusus bagi gerejamu dalam masa-masa penantian, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid. Dan kami terus mau mengalami kepenuhan Roh Kudus itu ya Tuhan. Hari-hari ini secara khusus pagi ini kami memulai lagi minggu ini ya Tuhan Yesus. Dalam doa pujian penyembahan kami mau siapkan wadah kami ya Tuhan Yesus. Untuk kau isi dengan anggurmu yang baru, dengan urapan yang baru. Oh Tuhan, supaya kami terus menjadi messengers of the third Pentecost. Kami menjadi generasi-generasi yang menyelesaikan amanat agungmu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang sudah mengikuti baik di Zoom maupun di YouTube, kita angkat tangan kita, boleh kita berbahasa roh sebentar. Kita bangun roh kita. Kita bangun roh kita, kita bangun roh kita. Kita bersyukur. Rohmu yang hidup itu memenuhi kami ya Tuhan Yesus. Kami buka hati kami kepadamu pagi hari ini. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi katakan, rohmu yang kudus, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam kami Tuhan, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupmu, di altarmu menyembahmu. Mari kita angkat tangan kita buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus memulihkan kami ya Tuhan. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh
hadirat Ya Tuhan, Kau ambil alih Yesus, seluruh hidupku. di altar-Mu kami menyembah-Mu, kami menanti-nantikan Engkau, kami buka hati kami, Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Oh, mari kita berbahasa roh. Haleluya. Ya Tuhan, kami buka hati kami, kami siapkan wadah kami. Boleh lebih lagi kita berkata berbahasa roh. Yesus Tuhan, haleluya. Oh, dialah haleluya. Buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Menyembah-Mu. Sini alalala yandalalabu. Menyembah-Mu. Ini alalala ya sandi yandalabu. Di dalam roh dan kebenaran, ya Roh Kudus, kami terus merindukan lawatan-Mu. Roh Kudus, Engkau hadir di setiap tempat kami. Engkau hadir Tuhan, ketika kami sembah dan puji Engkau. Riyadaralala yashandaralala, Riyabaralaba shadu, Riyadaralala yasi, Riyadaralala yasana. Haleluya. Oh, la la
Ya Roh Kudus, Engkau penolong, Engkau penghibur kami. Ya Roh Kudus, Engkau yang menyertai kami, menuntun kami pada seluruh kebenaran. Haleluya. Oralabaya sandaralabaya Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau manis, Engkau lembut. Roh Kudus, Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau hadir di setiap rumah-rumah ya Tuhan. Ya Roh Kudus, banyak kita yang sungguh-sungguh hari-hari ini terus merindukan lawatan Roh Kudus. Mari angkat tangan kita sekali lagi di depan Tuhan Yesus. Dialah pribadi yang manis, dia pribadi yang lembut. Dia pribadi yang selalu menghibur dan menolong setiap kita. Haleluya, dia hadir. Dia hadir ketika kita datang menyembah Tuhan. Roh Kudus hadir melawat setiap kita. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sama-sama buka hati kita, angkat tangan kita. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
buka hati menyembah-Mu Yesus. Ini kami Tuhan, kami rindu terus jamahan-Mu. Penuhi kami ya Roh Kudus dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sama-sama sekali lagi buka hati turun Tuhan lebih lagi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. ku buka hati Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Amin. penuhi Yes, penuhi kami Tuhan dengan kuasa Allah Maha. Jamah kami, jamahlah kami, Ya Tuhan. penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mintalah jamahan Tuhan, katakan jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi saudaraku, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamak kami Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Urapi kami. Di dalam Engkau Roh Kudus ada pemulihan. Amin, amin, amin. Kau pulihkan kami, Kau pulihkan gereja-gereja-Mu, Kau pulihkan kota dan bangsa kami dengan lawatan-Mu ya Roh Kudus. Mari terus kita rindukan saudaraku. Kami rindu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Roh Kudus. Gereja-Mu merindukan-Mu, kami umat-Mu merindukan-Mu. Oh, kami haus dan lapar akan lawatan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Kuasa Roh Kudus melawat dan memulihkan, memberikan kami kekuatan yang baru hari-hari ini. Apapun yang sedang terjadi, keadaan yang sedang tidak menentu, oh berita-berita yang kami dengar, yang menggemparkan kami percaya, kami kuat hanya di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kami kuat hanya di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Janji pemulihan-Mu kami percaya ada di dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya, kita yang percaya mari katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
Amin. Tak akan goyah. Selalu ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah. Selalu ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan kami, dalam keadaan keluarga kami, kota kami, bangsa kami. Engkau sanggup Tuhan selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Oh Rabakasyandara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya lewat pencurahan Roh Kudus yang Kau kerjakan hari-hari ini. Oh, akan mengadakan pemulihan ya Tuhan. Terus kami berdoa buat Indonesia. Indonesia, jadilah Engkau pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan turun atas-Mu. Kasih karunia Tuhan terus melawat Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, hari-hari ini kami terus doakan, kami menopang bangsa ini ya Tuhan. Oh, kalau kami mendengar berita-berita Tuhan tentang COVID-19 dapat menghancurkan bangsa kami. Kami angkat tangan kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Rancangan-Mu tidak akan pernah gagal buat Indonesia. Lewat COVID-19, Tuhan rancangkan menjadi kebaikan buat bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa Engkau Indonesia sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa buat masyarakat Indonesia. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menjamah sehingga bangsa kami Tuhan, rakyat kami senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah dan berikan kami pengertian dan hikmat supaya kami bersama-sama bekerja bersama-sama Tuhan dengan pemerintah kami untuk menghalau COVID-19 ini penyebarannya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dan sampai Merauke Engkau memberkati rakyat Indonesia ya Tuhan dengan pengertian ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bila program vaksinasi terus berjalan dengan baik, kebutuhan vaksinasi untuk Indonesia tersedia di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang Bapa membuka jalan Tuhan bagi negara-negara ya Tuhan, di mana sudah ada perjanjian dengan Indonesia yang mengadakan vaksin. Bahkan untuk Indonesia sendiri yang memproduksinya, kami angkat tangan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, oh Engkau campur tangan ya Tuhan, sehingga penyediaan vaksin ini dan program vaksinasinya semua berjalan dengan baik. Amin. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, Kau pakai aparat kami, pemerintah kami Tuhan. Dimulai dari Bapak Presiden kami, wakilnya, sampai para menteri, oh aparat-aparat TNI kami Tuhan. Oh kami berdoa kepolisian, semuanya jajaran daripada dinas kesehatan. Oh Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memakai mereka ya Bapa. Kuat kekuatan mereka, hikmat mereka, kami berdoa biar semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Berikan juga Tuhan hati yang jujur, kalau banyak penyelewengan Tuhan, jamah Tuhan, supaya semuanya kami dan seluruh Indonesia, aparat kami memiliki roh takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Indonesia, kami serahkan perekonomiannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Politiknya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini juga terus kami berdoa untuk gembala pembina kami Pak Niko. Terima kasih Bapak gembala pembina yang senantiasa Tuhan mengasihi Engkau, yang senantiasa rindu Bapak melayani Engkau, dan bahkan rindu untuk lawatan Tuhan Pentakosta yang ketiga. Perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Hermin juga, Engkau senantiasa menjadikan ibu kami menjadi penolong yang setia, penopang daripada Bapak Gembala pembina kami. Berkati keluarga besar mereka, dimulai dari anak-anak mereka, sanak saudara mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Bapa buat gembala-gembala rayon. Tuhan, biarlah Engkau melindungi semua gembala-gembala rayon ya Tuhan. Baik di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan daripada hamba-hamba-Mu, gembala-gembala rayon. Bagaimana mereka terus ingin melayani domba-domba Tuhan. Tapi hari-hari ini karena COVID ini banyak yang masih belum bisa ibadah secara onsite. Kami angkat tangan kami Tuhan, Engkau sendiri berikan mereka hikmat, kekuatan Tuhan, supaya dapat mengembalakan domba-domba yang telah Kau percayakan. Dan mereka juga tidak tahu kemana mereka hari-hari ini berada Tuhan. Oleh sebab itu kami hanya minta pertolongan-Mu, hikmat-Mu buat gembala-gembala rayon yang ada ya Tuhan. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi beban mereka ya Bapa. Berikan hikmat dan kelegaan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih. Secara khusus juga kami berdoa buat Bapak kami, kepala rayon kami Pak Hani bersama Ibu yang kami kasihi Ibu Vera. Terima kasih Tuhan. Kau berikan hikmat buat hamba-Mu untuk menuntut kami lewat morning blessing ini. Sehingga Tuhan masih banyak Tuhan umat-Mu sendiri, domba-domba gembala-Mu sendiri Kau percayakan buat kami melalui hamba-Mu ini untuk terus digembalakan ya Tuhan. Berikan terus kesehatan Bapak rohani kami, perlindungan-Mu sempurna atasnya, pengurapan baru terus turun atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan dan hikmat hamba-Mu berasal sepenuhnya daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini, dimanapun anak-anak-Mu sedang mengikuti morning blessing ini ya Tuhan. Kau hadir. Kasih-Mu, kami semua mengasihi Engkau Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Kami buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
sanjung Kau di tempat tinggi, Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Engkau Roh Kudus, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan kami datang menyembahmu, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Inama karalama syandi, kami sembah Engkau Tuhan. Irama karalama syanda makarala barala barala basika patakarala basyanda. Oh Yesus, Engkaulah yang kami perlukan. Roh Kudus, Roh Kudus, berikan kami Tuhan roti yang mana yang baru hari ini. Singkapkan ya Tuhan, siapkan hati kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Nama karala masyikarala barala 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 barala. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersukacita karena Engkau telah naik kembali ke hadirat Bapa, sehingga kami tahu dengan pasti bahwa Roh Kudus Engkau sudah berikan buat kami. Dan kali ini Tuhan, khususnya di ibadah tanggal 23 nanti, ketika kami semua gereja-gerejamu Tuhan akan mengadakan ibadah khusus memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa biarlah kali ini di tahun ini paling tidak buat kami dan gereja-gerejamu Tuhan, kami tidak hanya sekedar ibadah memperingati, tetapi mengalami Tuhan, mengalami Pentakosta yang ketiga, mengalami dipenuhi lagi dengan Roh Kudus, mengalami seperti peristiwa di loteng atas itu. Itu sebabnya Tuhan, di sepanjang minggu ini menjelang kami akan masuk dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, berikan kami pengertian yang lebih lagi. Sebab kami tahu Tuhan, kalau kami hanya sekedar memperingati, maka Tuhan, itu kami tidak terlalu merasakan the power of the Holy Ghost. Tetapi kami mau supaya hati kami siap. Sebab itu mampukan hamba-Mu Tuhan untuk terus berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Dan Engkau sendiri Roh Kudus yang mewahyukan pribadi-Mu lewat hamba-Mu untuk diajarkan kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami memulai pelajaran hari ini, Bapa, kami berdoa khususnya apa yang sedang terjadi di Timur Tengah hari-hari ini, di mana Tuhan sementara COVID-19 ini masih merebak di mana-mana. Sekarang terjadi yang orang katakan ancaman untuk perang dunia ketiga meletus. Dan kalau sampai dini hari ini kami mendapatkan kabar masih begitu banyak lagi rudal-rudal yang ditembakkan Tuhan, kami cuma mau berdoa satu hal, kami percaya semuanya sudah tertulis di dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Kalau memang sungguh ini sudah waktunya
waktunya penggenapan terakhir. Maka siapkanlah gerejamu Tuhan, siapkan anak-anak Tuhan, khususnya berikan kekuatan lewat pencurahan Roh Kudus kali ini Tuhan, supaya kami sanggup untuk terus bertahan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan-awan yang permai. Satu hal kami berdoa, kasihanilah jiwa-jiwa yang ada di Timur Tengah yang saling membunuh Tuhan. Kasihanilah kiranya jiwa-jiwa yang ada di sana ya Tuhan. Lindungi kiranya umat-Mu, lindungi Tuhan, lindungi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami siapkan hati kami mau belajar daripada firman-Mu Tuhan hari ini. Berkati kami semuanya, roh hikmat dan pengertian turun atas kami, supaya kami boleh memahami apa yang belum kami pahami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom my family, shalom keluargaku dimanapun Anda berada. Saudara yang sedang mengikuti YouTube, saya tidak tahu berapa banyak, tapi yang sedang mengikuti di live streaming ini, mungkin karena kita ada beberapa hari kosong sehingga drop ini hanya 306 ya. Biasanya cukup tinggi, padahal saya berharap pelajaran pagi hari ini banyak yang mengikutinya karena ini dasar. Kalau besok saya tidak mungkin mengulangi lagi yang hari ini. Padahal kalau kita tidak pahami yang hari ini, kita akan sulit untuk menyambung pelajaran yang akan datang di hari-hari ke depannya. Tetapi puji Tuhan ada YouTube, ada di YouTube, sehingga saya berharap nanti yang tidak ikuti hari ini bisa mengikuti. Nah, baik, saudara yang kasih Tuhan, jangan lupa kita terus berdoa buat apa yang sedang berkecamuk di Timur Tengah ya. Dan kita tidak terlibat dalam masalah politik apa yang sedang terjadi di sana, tetapi kita sedang fokus sekarang melihat semua tanda-tanda zaman ini yang mengacu kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah saudara, kalau memang sudah waktunya apa yang ditulis dalam Alkitab itu akan terjadi atas Israel, maka ini pencurahan Roh Kudus di tahun ini menjadi momen yang paling penting untuk umat Tuhan mendapatkan sesuatu. Nanti kita akan lihat sementara pelajaran ini berjalan, kita akan melihat bagaimana pentingnya itu. Baik, saudara, mari kita langsung saja. Saya mengajak kita membuka Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Saudara, Alkitab memperkenalkan kita Roh Kudus itu sebagai the messengers of the Father. Itu sebabnya judul untuk hari ini adalah The Messenger, yang diutus. The Messenger. Nah, pertanyaannya adalah kepada siapa dia diutus dan untuk apa dia diutus? Ini pertanyaan besarnya. Judulnya The Messenger atau yang diutus, dan kita akan bicara hari ini kepada siapa dia diutus dan untuk apa dia diutus. Ini dasar untuk kita mengenal lebih dalam lagi. Nah saudara, pertama mari kita lihat kepada siapa dia diutus. Alkitab menyaksikan bahwa sejak Tuhan Yesus memulai pelayanannya, ada ribuan orang yang mengiring Yesus sejak dari Galilea. Mereka setia mendengarkan Tuhan mengajar. Itu sebabnya mereka semua tergolong murid-murid Tuhan Yesus. Nah, sepanjang 3,5 tahun, ribuan orang ikut Yesus dan menikmati mujizatnya, melihat kuasanya dan luar biasa. Nah saudara, mereka diajar bukan oleh rasul-rasul, oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi apa yang terjadi di penghujung pelayanannya? Ketika Yesus diadili di hadapan Pilatus, sebagian besar daripadanya
dari murid-murid itu menyangkal dia. Murid endingnya menyangkal dia. Nah, waktu Yesus disalibkan di Golgota, lebih banyak lagi orang-orang yang meninggalkan dia. Ya. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit, saudara, tinggal sebagian kecil saja dari murid-muridnya yang masih bertahan di kuburan sampai hari kebangkitannya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terutama akan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudara, apa yang terjadi selama 40 hari? Dia mengunjungi semua murid-muridnya yang pernah mengikuti dia. Saudara, Alkitab berkata dia kunjungi baik secara individu maupun secara berkelompok, termasuk kepada 500 orang sekaligus yang sedang bersama-sama. Itu dijelaskan dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa Yesus itu benar-benar sudah bangkit dan dia tidak mati. Untuk mengingatkan kembali semua murid-muridnya itu bahwa kematian dan kebangkitannya dia sudah ajarkan berulang-ulang kali, tetapi mereka belum memahaminya. Nah, sehingga Tuhan perlu menampakkan diri kepada mereka, tentu dengan pengharapan bahwa mereka akan kembali mengiring dia. Namun demikian, saudara, ternyata hanya 120 murid yang mau terus kembali lagi mengiring Yesus sampai dia diangkat ke sorga. Dan kita semuanya tahu ketika dia diangkat ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya dalam Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka. Mereka siapa ini? Mereka yang 120 murid yang ada sampai di atas Bukit Zaitun. Karena waktu Tuhan Yesus terangkat, Tuhan Yesus bilang sama mereka, kamu harus kembali ke kota itu dan menantikan janji Bapa. Ini ayat ini berkata, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, kamu telah mendengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan kepada siapa the messenger atau Roh Kudus itu diutus. Nah, saudara, mari kita lihat kembali. Yesus katakan Kisah Rasul pasal 1 ini hanya didengar oleh 120 murid yang tersisa dari ribuan murid. Jadi kepada murid-murid yang setia mengiringi Yesus dari Galilea sampai ke Golgota, sampai ke kubur kosong, sampai ke Bukit Zaitun sebelum ia naik ke sorga, Tuhan Yesus memberitahu mereka tentang hal ini. Tuhan Yesus kasih tahu mereka dua hal penting untuk bisa menerima janji Bapa yang namanya dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, saudara, jadi sekali lagi ada ribuan murid Yesus, tapi yang menerima janji itu dan yang dipersiapkan untuk menerimanya hanya yang 120 murid. Doa saya, semua kita yang ikuti Morning Blessing ini ada di dalam 120 murid itu. Masuk dalam kelompok ini. Berapa banyak yang setia? Katakan yang setuju, katakan amin. Nah, saudara, sebab itu perhatikan baik-baik. Untuk menerima janji Bapa ini, dari ayat ini ada dua hal yang sangat penting. Tuhan bilang, yang pertama, taati perintahnya. Artinya apa? Apa yang dia larang, jangan lakukan. Dan apa yang dia suruh, dia perintahkan, ya lakukan. Itu namanya ketaatan. Dia melarang meninggalkan Yerusalem, ya sudah, lakukan larangan itu. Kalau ada di antara 120 murid yang bandel, lalu mereka tidak mengikuti larangan ini, ya sudah, pasti dia tidak akan mengalami hal itu. Yang kedua, nantikan janji Bapa. Dia katakan, nantikanlah janji Bapa. Saudara, jadi ketaatan adalah syarat utama untuk menerima janji Bapa.
Kedua, menantikan dengan iman, dengan ekspektasi, dengan pengharapan yang sungguh-sungguh. Nah, saudara, kalau kita melakukan dua hal ini, terutama mari dalam beberapa hari menjelang pencurahan Roh Kudus itu, saudara, maka saya percaya apa yang akan terjadi, kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kata baptis itu berasal dari kata baptiso. Baptiso itu artinya ditenggelamkan sampai tidak kelihatan sama sekali. Ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Nah, saudara yang masih ingat ketika Yehezkiel 47, Tuhan tunjukkan kepadanya dalam satu penglihatan ada sungai yang keluar dari bait Allah. Dan saya percaya itu bicara juga tentang sungai Roh Kudus yang mengalir. Tuhan katakan ukur 1000 hasta dan maju. Kemudian dia mulai maju, airnya sampai pergelangan kaki. Tuhan bilang lebih dalam lagi sampai di lutut, maju lagi sampai di pinggang, sampai di leher, dan akhirnya tenggelam sepenuhnya. Saudara, Tuhan mau supaya kita itu dibaptis oleh Roh Kudus. Jangan tanggung-tanggung. Jangan hanya sebatas pengetahuan, jangan sebatas memperingati bahwa pernah terjadi itu hanya sebuah sejarah, tetapi masuk mengalaminya sehingga kita tenggelam, tertutup, bungkus secara utuh ada di dalam Roh Kudus. Kenapa ini menjadi sangat penting? Dengar baik. Kalau sudah waktunya memang Tuhan akan datang kembali melihat situasi yang ada sekarang ini, saudara, maka kita tidak bisa ada di luar Roh Kudus atau hanya separuh dengan Roh Kudus, separuh dengan dunia ini. Saudara, kita akan kena babat. Karena di hari-hari terakhir ini, saudara, iblis berusaha untuk menarik kita keluar dari hadirat Tuhan supaya dengan mudah dia menghajar kita melalui kesulitan, melalui kesengsaraan, melalui segala macam. Tapi kalaupun belum waktunya Tuhan itu datang kembali mengangkat gerejanya, maka kita juga sedang berada dalam situasi di mana kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan manusia. Kita hanya mengandalkan Roh Kudus. Itu sebabnya, saudara, mari kita lihat. Tuhan Yesus, Roh Kudus itu diutus pertama kepada murid-muridnya. Murid-muridnya yang mana? Yang mentaati perintahnya dan yang menantikan dan mengharapkan kedatangannya memenuhi hidupnya. Saudara, kenapa ini menjadi sangat penting kita ada di inti Roh Kudus itu? Sebab saudara, Alkitab juga mencatat job desk daripada Roh Kudus itu diantaranya, saudara, ini diantaranya ya, sebagai penghibur. Banyak hal yang mendukakan kita, tetapi kalau kita punya Roh Kudus, Roh Kudus itu akan menghibur kita, memberikan kita pengharapan. Yohanes 16 ayat 7 berkata demikian. Yang kedua, menginsafkan manusia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8 berkata, sehingga kalau kita tergelincir dalam dosa karena hari-hari ini begitu banyak jerat jebakan iblis, tapi kalau kita tergelincir dalam dosa, Roh Kudus yang ada di dalam kita akan segera berbunyi, alarm berbunyi, dan kita sadar, kita kembali, kita minta ampun sama Tuhan, maka Dia yang menjadi pembela kita yang ada di balik awan itu siap untuk membela kita. Nah, saudara, kemudian Dia juga dikatakan sebagai penuntun yang akan memimpin kita ke dalam segala kebenarannya. Yohanes 16:13 berkata, Dia akan memimpin kita, menuntun kita ke dalam semua kebenaran. Tetapi di penghujung ayat 13 itu berkata begini, Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang itu bicara tentang pewahyuan, bicara tentang nubuatan, apa yang akan datang, apa yang akan terjadi, bicara tentang impresi, bicara tentang bagaimana Roh Kudus berikan kepekaan pada kita, bukan untuk jadi peramal, tetapi untuk mengerti di dalam roh apa yang akan terjadi kemudian hari. Itu sebabnya, saudara, kalau orang tidak pernah mengalami dipenuhi atau dibaptis oleh Roh Kudus, yang kenal Roh Kudus itu hanya sebatas pengetahuan, dia paling menentang kalau bilang ada nubuatan. Kalau bilang ada orang yang bernubuat tentang, wah itu dulu, nggak ada lagi sekarang. Nggak bisa. Saudara, kalau engkau belajar
salah satu tugas dari Roh Kudus adalah job desk-nya adalah memberikan kepada kita karunia, dan salah satu karunia ada karunia nubuatan. Nah, berapa banyak kita lihat hari-hari ini orang yang menentang seperti itu. Kita maklum deh. Saya sendiri maklum kalau mereka tidak percaya, ya memang maklum saja. Tapi kalau setiap kita yang dibaptis oleh Roh Kudus, kita akan mengerti salah satu job desk daripada Roh Kudus adalah samping memimpin kita kepada kebenaran, juga akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Paham sampai di sini? Selanjutnya, dia akan mengajar kita. Lukas 12 ayat 12 dikatakan dia akan mengajar kita. Apa yang dia ajarkan? Dia berikan kepada kita hikmat. Saudara, dikatakan pada waktu itu Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Dia akan memberikan kepada kita hikmat untuk berkata-kata. Saudara, lalu apalagi job desk-nya? Memberikan kita karunia-karunia. 1 Korintus 12 berkata demikian. Itu yang saya katakan tadi, termasuk di dalamnya karunia untuk bernubuat. Ada. Nah, hanya orang-orang yang dipenuhi, ditenggelamkan dalam Roh Kudus itulah yang mengerti dan yang bisa menerima bahwa karunia itu ada. Saudara, kenapa Roh Kudus harus memberikan kita karunia? Dengar baik, supaya kita bisa berfungsi dalam kesatuan tubuh Kristus. Membangun bersama-sama dengan tubuh Kristus. Dan saudara, apalagi job desk yang berikutnya, saudara, untuk membuat hidup kita berbuah. Saudara, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu Roh Kudus berfungsi untuk membuat hidup kita berbuah. Nah, saudara, itu job desk-nya. Itu job desk-nya. Itu sebabnya, saudara, kita perlu sekali mengenal Roh Kudus itu paling tidak dari 3 aspek ini. Yang pertama, bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Yang kedua, bagaimana kita dapat ikut ambil bagian di dalam karya Roh Kudus itu. Dan aspek yang ketiga, bagaimana kita mengalami kepenuhannya dalam hidup kita sehari-hari dan di dalam keterlibatan kita untuk melayani Dia. Saya tarik napas sebentar di sini ya, karena ini saya harus bicara dengan cepat karena waktunya singkat. Dan saya mau katakan begini, Anda jangan dengar satu kali, kalau boleh Anda ulangi, dengar lagi di YouTube. Karena ini rada-rada kalau Anda lepas konsentrasi karena masih teler-teler, masih ngantuk-ngantuk, Anda kehilangan jejak, nanti sulit untuk nyambung ya. Nah, baik, yang senyum-senyum di sini saya percaya ya mengamini gitulah ya. Oke, tapi saya harus, the show must go on, saya mesti lanjut terus ya. Ada YouTube, sekali lagi pesan saya, dengarkan lagi. Nah, saudara, jadi sekali lagi ya, kita perlu mengenal Roh Kudus dalam 3 aspek ini, yaitu bagaimana Dia bekerja, bagaimana kita supaya bisa terlibat di dalam karya Roh Kudus itu, dan yang ketiga bagaimana supaya kita mengalami kepenuhannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu mengenal Roh Kudus untuk apa? Dia diutus untuk siapa? Dia diutus. Karena seringkali kalau kita tidak mengenal ini, maka seringkali tanpa sengaja kita bisa mendukakan Roh Kudus. Dengan cara kita tidak meresponi apa yang sedang Dia kerjakan. Sebagaimana harusnya kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Bahkan kadang-kadang, saudara, terjadi kita juga tidak sengaja menolak dan tidak mengizinkan Dia melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam hidup kita tanpa sengaja. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana cara Dia bekerja dan apa manfaatnya buat kita. Nah, saudara, sebab memang perlu diakui tidak mudah untuk memahami cara kerjanya. Tidak mudah untuk bisa punya kepekaan mendengarkan suaranya, apalagi di hari-hari menjelang kedatangannya ini. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Efesus 4 ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini khusus mengingatkan kita
bahwa saudara kitalah yang hidup menjelang hari-hari penyelamatan itu, hari-hari kesudahan itu. Jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya Tuhan sudah memberikan warning kepada Rasul Paulus menjelang kedatangannya itu. Saudara, akan ada banyak sekali orang yang tanpa sadar mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka tidak paham, tidak mengenali Dia, tidak mengenal secara utuh. Saudara, ditambah lagi kalau kita lihat kebanyakan khotbah-khotbah dan pengajaran itu enggak, kurang seimbang, bukan tidak seimbang, tapi kurang seimbang. Kenapa? Bukankah kita lebih banyak, lebih sering mendengarkan khotbah dan pengajaran-pengajaran yang menekankan tentang Allah Bapa dan tentang Yesus Sang Putra itu. Tetapi sedikit sekali yang mengajarkan tentang Roh Kudus sebagai salah satu pribadi Allah. Tidak heran banyak umat Tuhan kurang merasa membutuhkan Roh Kudus lah. Kenapa? Ibarat pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Karena tak sayang terabaikan. Nah, itu sebabnya saudara, hari ini dan seterusnya kita akan coba pelan-pelan mengenal Dia lebih dalam lagi. Nah, saudara. Jadi, kalau yang pertama, untuk siapa? Sekarang untuk apa? Untuk siapa the messengers itu datang? Sudah jelas. Untuk mereka yang menantikan Dia, mentaati dan menantikan Dia dengan penuh pengharapan. Sekarang yang kedua, untuk apa the messengers itu datang? Nah, sekarang mari kita perhatikan ini ya. Kita perlu tahu bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu adalah bayang-bayang Perjanjian Baru. Segala tulisan dalam Perjanjian Lama itu mengandung pesan alegoris atau pesan kiasan untuk kita umat Perjanjian Baru. Saudara, Tuhan Yesus sendiri seringkali mengambil Perjanjian Lama, mengutip Perjanjian Lama di dalam pelayanannya dan pengajaran-pengajarannya. Nah, saudara, salah satu contoh juga bagaimana Yesus di Perjanjian Baru ditulis sebagai Adam yang kedua, dikaitkan dengan Adam yang pertama. Nah, kita lihat ini tidak bisa lepas. Jadi, kalau seperti itu maka kita perlu melihat Alkitab 66 kitab ini adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan satu dengan yang lain. Nah, saudara, Tuhan Yesus bahkan para rasul juga seringkali mengutip Perjanjian Lama di dalam khotbah-khotbah mereka. Jadi kalau kita mau pelajari secara utuh Alkitab, kita pelajari secara komprehensif, maka kita akan simpulkan bahwa seluruh isi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sesungguhnya bermuara kepada satu pribadi, yaitu Yesus. All about Jesus, bermuara kepada Sang Putra. Nah, saudara, Yesus sendiri berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-17 dan 18, dia katakan begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18 berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama langit belum lenyap dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Pegang ini baik-baik sebelum kita melangkah kepada pelajaran berikutnya, karena kita akan melihat gambaran Roh Kudus dari Perjanjian Lama. Bagaimana alegorinya dengan apa yang kita sedang bicarakan ini. Itu sebabnya saudara menyongsong hari ibadah pencurahan Roh Kudus tanggal 23 nanti. Sekali lagi morning blessing ini akan mempersiapkan kita agar ibadah itu tidak sekedar peringatan pencurahan Roh Kudus, tapi semua kita akan mengalami pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, pengalaman Pentakost. Nah, saudara, kita akan belajar mengenali Roh Kudus sekarang ini dari sisi peran, fungsi, misi, bagaimana Dia bekerja, bagaimana kita dapat bekerja sama dengan Dia, dan bagaimana kita mengalami kepenuhan Dia dalam hidup kita. Saudara,
Dan ini tergambar jelas di dalam Alkitab kita, Kejadian pasal 24. Saya sarankan Anda nanti hari ini coba baca, ada 67 ayat di pasal 24 ini, dan kita akan bahas sebagian pembukaan hari ini, kemudian besoknya kita akan lanjut dengan ayat-ayat berikutnya. Nah saudara, Kejadian 24 ini berbicara tentang Abraham yang mengutus orang kepercayaannya bernama Eliezer untuk mencarikan calon mempelai kepada anak tunggalnya Ishak. Dari kisah ini kita akan melihat pesan alegorinya dengan pencurahan Roh Kudus ini, di mana Abraham itu mengalegorikan atau menggambarkan tentang Allah Bapa. Eliezer itu adalah gambaran tentang Roh Kudus, yaitu dia yang diutus. Untuk apa? Untuk mencari dan mempersiapkan mempelai wanita buat sang anak tunggal Abraham bernama Ishak. Nah, Ishak memang Abraham kita tahu dia punya 2 anak, ya, tetapi sebagai orang Kristen kita tahu bahwa anak perjanjian yang dijanjikan Allah buat Abraham itu bukan Ismail tetapi Ishak. Sebagai iman Kristiani kita percaya seperti itu. Jadi Ishak adalah anak perjanjian yang tunggal dari Abraham. Dan ini menggambarkan tentang Kristus yang disebut juga dalam Alkitab sebagai anak tunggal Bapa. Sampai sini bisa tangkap? Kemudian yang keempat kita akan lihat seorang bernama Ribka. Ribka yang terpilih menjadi mempelai wanita, dan ini menggambarkan tentang gereja Tuhan baik secara individu maupun secara organisasi. Ya saudara, di mana Alkitab berkata hubungan tentang gereja dan Kristus adalah hubungan the bride and the bridegroom. Mempelai wanita dengan mempelai pria. Nah, di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7, saudara, kita bisa temukan di sana bagaimana akan segera tiba hari pernikahan anak domba Allah itu. Nah, saudara, yaitu pertemuan antara kita umat Tuhan, sang mempelai Kristus itu di awan-awan yang permai, ya, sebelum kedatangannya kembali kedua kali untuk perang Harmagedon menyelesaikan semuanya. Gereja diangkat dan akan terjadi 7 tahun dikatakan di situ perjamuan pernikahan anak domba. Kalau saudara lihat Wahyu pasal 19 ayat 7. Nah saudara, jadi sekali lagi dia diutus kepada murid-muridnya yang menantikan dan mengharapkan dia. Untuk apa? Untuk mempersiapkan mereka menjadi mempelai Kristus. Nah, saya akan bagi pelajaran ini dari cerita ini dalam 5 episode yang akan ditayang dalam Morning Blessing mulai hari Senin sampai hari Jumat nanti. Ya, nah saudara. Dan kelima episode ini saya jamin kalau Anda perhatikan sungguh-sungguh jauh lebih menarik daripada drama Korea. Itu pasti. Nah saudara, saya berdoa supaya Roh Kudus sendiri akan mewahyukan dan menyatakan dirinya lewat kebenaran dari firman Tuhan ini. Nah saudara, sekarang saya mau ringkas dulu ya. 5 episode itu. Ayat 1 dengan sampai ayat 9 itu berbicara tentang, kita akan diperkenalkan dengan sang messengers, the messengers yang diutus itu. Bagaimana tugasnya, apa tanggung jawabnya, apa yang menjadi tugas utama dia. Kemudian besok kita akan bicara tentang ayat 10 sampai ayat 42. Judulnya The Chosen One atau mempelai wanita yang terpilih. Bagaimana karakter dia dan bagaimana dia menerima upah, ya, ketika dia layak untuk menjadi mempelai Kristus. Dia menerima yang namanya mahar. Ya, oke. Kemudian
Yang ketiga, hari ketiga kita akan bahas ayat 23 sampai dengan ayat 31. Saya beri judul Mempelai Wanita versus Keluarga Besarnya. Di mana kita akan melihat bagaimana umat yang layak dibandingkan dengan gereja secara universal. Karena nanti kita lihat di situ bagaimana pergumulan antara si mempelai wanita ini menghadapi keluarganya ini yang universal. Kemudian yang keempat dari ayat 32 sampai ayat 34. Kita akan lihat bagaimana tekad seorang mempelai Kristus. Bagaimana dia buat keputusan. Dan dia buat keputusan tanpa dipengaruhi, tanpa lagi digandoli dengan hal-hal yang lain. Lalu ayat yang hari kelima kita akan bicara dari ayat 55 sampai ayat 67 mengenai hari pernikahan anak domba Allah itu. Saudara, Wahyu 19 ayat 7 sampai 9 berkata, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya sudah siap sedia. Itulah tugas daripada sang utusan, the messengers, mempersiapkan orang-orang itu tadi. Nah, karena ayat 8 berkata, kepadanya, kepada mempelai itu akan dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Nah, lenan halus bicara tentang perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perhatikan ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Saudara, lalu dilanjutkan, katanya kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Mari lihat 3 ayat ini. Ada mempelai wanita, ada mempelai pria, tapi ada juga undangan. Menjadi pertanyaan, siapa jadi mempelai, siapa yang menjadi undangan? Saya mau tanya saudara, apakah Anda siap untuk menjadi undangan? Boleh angkat tangan yang diundang. Nggak mau diundang. Yang mau jadi mempelai? Haleluya. Ada 2 kelompok ini, yang mempelai dan yang menjadi undangan. Nanti kita akan lihat makin lama makin menarik, kan lebih menarik dari drama Korea. Oke. Di waktu yang sisa ini dengan cepat, tinggal 7 menit ya. Oke, saya kira saya sampai di sini dulu karena waktu habis. Saya memang perlu pelan-pelan karena ini dasar untuk pengertian lebih jauh lagi. Berarti besok kita lanjutkan episode pertama ya. Kita tadi baru trailnya ya, pembukaan. Tapi izinkan saya tanya ya, ini penjelasan awal ini berapa banyak yang paham? Enggak banyak, saya yakin. Anda dengar lagi di YouTube supaya besok enak. Saya tinggal nyambung bisa lebih cepat lagi. Saya berharap supaya pendahuluan ini membuat Anda penasaran untuk baca Kejadian 24 ayat 1 sampai ayat 67 dan Anda juga mengikuti ulang dasar pemahaman hari ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, waktu telah membatasi. Tapi hamba-Mu percaya Tuhan, dari penjelasan awal biarlah ini memantik gairah yang lebih lagi dari semua yang mengikuti baik lewat YouTube maupun lewat Zoom ini. Supaya kami mempersiapkan diri lebih lagi Tuhan. Mampukan kami untuk kami menjadi semakin lapar dan haus untuk mengenal pribadi-Mu Roh Kudus, dan supaya kami di hari-hari ke depan ini akan menanti-nantikan dengan pengharapan supaya tanggal 23 nanti kami tidak memperingati hari pencurahan Roh Kudus, tapi kami akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami mau masuk dalam perjamuan kudus saat ini. Mari saudara angkat tubuh Kristus. Dan seperti biasanya mari kita
Katakan, ini adalah tubuh Kristus. Ini adalah tubuh Kristus. Ini daging anak domba Allah. Ini daging anak domba Allah. Di dalamnya ada kuasa. Di dalamnya ada kuasa. Seperti yang ditulis dalam Alkitab. Seperti yang ditulis Ada dalam Alkitab. bilur Yesus yang menyembuhkan. Ada bilur Yesus yang menyembuhkan. Aku percaya sungguh-sungguh, Aku percaya sungguh-sungguh. maka aku menerimanya. Maka aku menerima Dan aku makan di Dan aku dalam makan nama di dalam Tuhan nama Tuhan Yesus. Yesus. Makanlah. Mari angkat cawan. Katakan, inilah darah Kristus, darah Kristus, darah anak domba Allah. darah anak domba Allah. Di dalamnya ada kuasa Di dalamnya ada kuasa yang membasuh, menyucikan aku. yang membasuh dan menyucikan aku. Aku percaya Aku percaya di dalamnya juga ada kuasa di dalamnya perlindungan. juga ada kuasa perlindungan. Maka aku terima Maka aku terima dan aku meminumnya dan aku meminumnya di dalam nama di dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Minumlah. Mari sama-sama kita ucapkan dengan iman. Hari ini Hari ini di dalam tubuhku di dalam tubuhku dan di dalam seluruh peredaran darahku dan dalam seluruh peredaran ada darah, daging anak domba ada daging anak domba dan ada darah Kristus. dan ada darah Kristus. Maka aku percaya Maka aku percaya hari ini hari ini aku menerima kuasa bilur Yesus. aku menerima kuasa bilur Aku Yesus. menerima kesembuhan. Aku menerima Aku kesembuhan. menerima pemulihan Aku menerima pemulihan di dalam nama Tuhan dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Oleh karena kuasa bilur Oleh karena Yesus, kuasa bilur aku Yesus. juga menerima Aku juga menerima perlindungan perlindungan oleh kuasa darah oleh Yesus. kuasa darah Yesus. Aku diluputkan Aku diluputkan dari segala yang jahat. dari segala yang jahat. Dan aku juga percaya Dan aku juga percaya hari ini aku diluputkan hari ini aku juga dari diluputkan COVID-19. dari COVID-19 Di dalam nama Tuhan dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Mari Bapak, aku berdoa saat ini Tuhan. Biarlah Engkau hembusi mereka lagi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan api Pentakosta yang ketiga, yang membakar semangat kami, memberikan kami energi yang baru untuk melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terima itu. Api Pentakosta yang ketiga turun ke atas saudara sekalian dalam nama Yesus. Dan aku juga berdoa, biarlah langit terbuka dan ada hujan berkat Tuhan. Hujan seperti di Karmel itu turun ke atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memasuki aktivitas sepanjang hari ini. Dan saudara yang kasih Tuhan, saya mau ingatkan saudara sekali lagi, kita perjamuan kudus itu penting. Kita deklarasi perlindungan Tuhan itu penting. Dan apa yang kita ucapkan adalah bagian yang Allah bisa lakukan buat kita. Tapi ada bagian kita yang Tuhan tidak mungkin lakukan buat kita, yaitu jaga protokol kesehatan. Upayakan supaya engkau ikuti vaksinasi bagi yang belum. Ya, terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Terimalah damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan. Kekuatan dan otoritas Roh Kudus menyertai engkau sepanjang hari ini sampai Maranatha. Yang percaya sambut berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Shalom, shalom. Halo Bapak, Ibu, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ani, Pak Vera. Terima kasih Pak Ane. Memberkati Pak. Terima kasih.